Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tak terhingga atas demikian banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Termasuk hari ini kita duduk bersimpuh tafakkur dalam upaya taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Salawat salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada siapa saja di antara kita yang terus berjuang istiqamah menjalankan ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti yang kita pahami bersama bahwa inti daripada ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah aqidah. Turunannya adalah rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Nabi dan Rasulnya. Iman kepada hari kiamat dan iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Yang kedua adalah syariat atau ibadah. Yang turunannya kita fahami adalah rukun Islam. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mendirikan ibadah salat, mengeluarkan zakat, berpuasa wajib di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan yang ketiga adalah akhlak, atau disebut dengan kata lain al-ihsan, di mana kata Nabi dalam hadisnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah. Ketika kita tidak melihat Allah, yang pasti adalah Allah melihat apapun bentuk jenis ibadah yang kita lakukan. Sebab itu maka kewajiban kita tidak lain adalah bagaimana mengemas ibadah itu semata-mata lillah, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin, dari 3 inti ajaran Islam ini, ternyata yang ketiga adalah merupakan background, latar belakang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'astu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Hadirin, Islam yang kita yakini kebenaran ajarannya mengajarkan kepada kita akhlak. Ada dua akhlak. Yang pertama akhlakul karimah, diteladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dalam kehidupan. Akhlak mazmumah, diketahui, dipahami untuk tidak dilakukan alias dihindari. Sekian banyak akhlak mulia yang diajarkan Rasul, ada satu yang dikenalkan yaitu as-sidqu, jujur atau berkata benar. Satu ajaran akhlak yang begitu penting dan berharga sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati sejumlah nabinya dengan sifat ini. As-sidqu, jujur, berkata benar. Di antara firman Allah yang menjelaskan hal itu dalam surah Maryam ayat yang ke-41, Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Wahai Nabi Muhammad, ceritakan di dalam Al-Quran tentang sosok yang bernama Ibrahim. Dia adalah siddiqan, jujur, berkata benar. Dia adalah seorang nabi. 13 ayat setelahnya lagi-lagi Allah ingatkan kita, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakan wahai Nabi Muhammad di dalam Al-Quran tentang sosok yang bernama Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di, orang yang jujur, berkata benar, menepati janji, dia adalah nabi dan rasul. 2 ayat setelahnya, wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Diceritakan Allah dalam Al-Quran supaya Nabi menceritakan kepada kita ada sosok yang bernama Nabi Idris, sosok yang jujur dan berkata benar. Yusuf ayyuhas siddiq, dalam surah Yusuf ayat yang ke-46 digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf adalah sosok yang jujur, berkata benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sifat as-siddiq ini adalah sifat yang melekat, viral dan populer pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat dikenal bagi masyarakat Makkah ketika itu. Sehingga Nabi tidak hanya dikenal sebagai Al-Amin, ada gelar Nabi yang lengkap, Sadiqul Wa'dil Amin, sosok jujur, menepati janji, berkata benar, dapat dipercaya. Maka tatkala Nabi Muhammad usai menerima wahyu yang pertama, menanti wahyu yang kedua, ternyata tidak cepat datangnya, cukup lama. Saat itu Nabi gelisah, apakah Allah akan meninggalkannya? Lalu sang istri tercinta Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, menghiburnya. Abshir ya Muhammad, bergembira wahai Muhammad, la yuhzikallahu abada, Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kenapa? Innaka latasilar rahim, karena engkau adalah sosok yang selalu menyambung tali silaturahim, persaudaraan. Wa tasduqal hadis, dan engkau adalah sosok yang selalu mengatakan yang benar, tidak engkau katakan kecuali itu adalah benar adanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, demikian banyak dianugerahkan nikmat kepada kita. Ada indera-indera yang melekat pada diri kita begitu berfungsi dalam keseharian kita. Satu di antara indera itu ada yang bernama lisan, lidah. Yang ternyata lidah ini tidak hanya sebagai indera pengecap belaka, perasa belaka, tetapi ketika optimal dimanfaatkan, disyukuri keberadaannya, maka bisa menyumbangkan berbagai macam pahala di sisi Allah dengan amalan-amalan lisan itu. Maka Nabi terkait dengan hal ini menyampaikan satu hadis untuk kita, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi,
kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan kita, berat kelak timbangannya di mizan ketika di mahsyar kelak. Dua kalimat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Amalan lisan, amalan lidah menyumbangkan investasi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalimah-kalimah thayyibah yang lain. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir paling utama la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, konsekuensinya adalah surga. Membaca Al-Quran demikian juga berlipat ganda huruf-hurufnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah, lisan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata lisan kita, lidah kita juga ternyata mampu mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala manakala lisan ini, manakala lidah ini sudah tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Tidak jujur, berdusta, berbohong dalam setiap ungkapan dan kata-katanya. Maka Nabi ingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa beriman kepada Allah, maka katakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu melakukan itu, auliyasmut, kata Nabi, lebih baik diam daripada kita tidak mampu mengucapkan kata-kata kalimat yang baik, kata yang tidak benar, ungkapan yang bohong. Maka kata Nabi, lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin, dalam konteks individu masing-masing kita, ketika kita berbuat jujur, berkata benar, maka yang terjadi adalah tenanglah hati kita, tentramlah jiwa dan perasaan kita. Kenapa? Yang kita ucapkan dan ungkapkan itu adalah kebenaran, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika yang kita sampaikan itu dusta, ketidakbenaran, maka sebaliknya pula yang terjadi ketidaktenangan jiwa dan kegelisahan. Lagi-lagi Nabi Muhammad yang mulia mengingatkan kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu bersikap jujur, berkata benar. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu adalah mengantar kepada kebaikan. Wal bir yahdi ilal jannah, kebaikan akan mengantar ke surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, hindari, jauhi olehmu bohong, dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta akan menggiring kepada berbagai bentuk kejahatan-kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar, kebohongan dan dusta itu adalah mengantar kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dalam konteks yang lebih luas, tentu kejujuran, berkata benar ini memberikan dampak yang positif dan maslahat yang besar, tidak hanya dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejujuran akan menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Sebab itu, hadirin kaum muslimin, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang jujur dan berkata benar, yang tidak keluar dari lisannya kecuali kebenaran dan menghindari kebohongan. Sebab kata Nabi, apabila keluar dari kata-kata seorang pemimpin atau siapapun berbeda dengan apa yang dia lakukan, kata Nabi itu adalah tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salasun,
tanda-tanda orang munafik ada 3. Iza haddasa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari janji itu. Wa idza tumina khana, apabila dibebankan satu amanah kepadanya maka dia khianati amanah itu. Kata Nabi, ini adalah tanda-tanda orang munafik. Apa kata Al-Quran di antaranya tentang orang munafik? Muzabzabina baina dzalik, tidak jelas posisi orang munafik itu. La ilaha ula wa la ilaha ula, tidak ada di sebelah sana, tidak ada di sebelah sini, tidak jelas posisinya. Tetapi lagi-lagi Allah jelaskan orang munafik posisinya di dunia tidak jelas, di akhirat sangat jelas. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anugerah fasilitas yang berupa indera pengucap ini, lisan lidah ini mampu kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Tidak keluar dari lisan ini kecuali kata-kata yang baik, tidak keluar dari lisan ini kecuali kata-kata yang benar. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan akan tercipta suasana yang kondusif baik dalam kehidupan diri kita pribadi, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita, lingkungan kita, dan yang terpenting adalah dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah kalian membersamai orang-orang yang jujur, orang-orang yang berkata benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مسجدنا هذا وأمور جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك يا الله أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي أي مكان في كل زمان إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.